Seringkali manusia tuh dikasih otak sama Allah, cuma dipakai aja tapi belum tahu cara makainya gimana. Cara pakainya gimana? Iya. Ini ilmu aneh kayaknya. Enggak sih. Ilmu gaib. Tapi Rasulullah kan pernah bilang ya, innamal a'malu niat. Bahwa setiap perilaku itu pasti ada niatannya. Nah, dalam NLP memandang bahwa setiap niatan itu positif, minimal bagi si pelaku itu. Berarti ini yang terjadi di permasalahan Syekh Panji Gumilang dok? Bisa jadi. Pada saat itu kita nggak paham tuh, maksudnya apa ya ngomong ini ya gitu. Oke. Setelah waktu berjalan, baru tak, oh maksudnya ini loh ternyata. Artinya apa? Bahwa suatu informasi besar itu seringkali butuh waktu untuk memprosesnya. Bisa jadi yang pertama, tingkat pemahaman kita pada saat itu memang belum pada level nasihat itu untuk masuk. Apalagi yang Mas Idrus tahu tentang sosok Syekh Panji Gumilang ketika melihat konten saya, walaupun mungkin hanya sekilas? Dia seorang storyteller banget. Seorang pencerita yang baik. Oke. Dan story atau storytelling, bercerita itu adalah salah satu senjata dalam dunia persuasi, Wan. Orang yang jago bercerita, itu kemampuan persuasinya itu pasti bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokis Files by H.A. Nasution. Hari ini saya berada di Jawa Timur, lebih tepatnya di Madiun, di iClub. Dan hari ini karena ketertarikan saya melihat satu konten yang menggunakan ilmu NLP. Dari situ saya melihat kok kayaknya ini akan pecah nih kalau misalkan diajak podcast di Lokis Files. Assalamualaikum Mas Idrus Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bang. Akhirnya ketemu juga ya. Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah di Madiun pun kita kejar. Iya, saya di Madiun nih loh. Gak apa-apa kita berangkat. Wow, ini luar biasa. Mantap kan? Mantap. Ya karena kenapa? Karena saya melihat apa yang Mas Idrus kulik Ya, di podcastnya Andi Noya, Double Check, ya. itu bikin saya menuju kemari. Oh, Nah makanya hari ini saya akan lebih dalam lagi. Ya sebenarnya apa sih, siapa Syekh Panji Gumilang ini? oke. Dan tidak pakai kontennya Andi Noya, tapi pakai konten Lokis Files saya dengan Syekh Panji Gumilang. Ya, Nggak apa-apa ya. boleh. Oke. Asli Jombang. Usianya berarti berapa? Kalau 34 ya berarti. 34. Masih muda banget ya. Ya. Kegiatannya apa aja bos? Lebih ke training and coaching sih. Training and coaching. Ah, Ini akhir tahun off ya? udah selesai kemarin. Awal-awal Desember ini biasa lah. Makin banyak event kan biasanya. Oke. Kita masuk akhir Desember gini udah selesai. Ini start lagi Januari udah mulai keliling lagi. Oke. Terus aku lihat di datanya Anda tuh lebih sering ke perusahaan-perusahaan ya? Betul. Dan perusahaan-perusahaan besar lah ini. Alhamdulillah. Itu biasanya diundang tanda petik suruh ngapain? Diminta untuk mendevelop timnya. Mendevelop tim. Iya. Jadi yang berhubungan dengan communication skill, leadership skill, terus selling skill. Oke. Akan berkaitan dengan komunikasi lah. Komunikasi. Iya. NLP. Salah satu pengetahuan yang saya ambil adalah NLP. Kepanjangannya apa sih? Neuro Linguistic Programming. Neuro Linguistic Programming. Ya. Ngebahasnya detailnya apa aja? Banyak banget sih buat gue. Sebenarnya NLP itu kita lebih belajar tentang bagaimana memaksimalkan manusia. Waduh, ngeri banget. Sekarang gini, Berarti manusia itu belum maksimal? belum sih bang. Wah. Saya kasih tau gini sih bang. Abang kalau beli barang elektronik nih, handphone lah katakan. Oke. Ketika dibuka dusnya, ada manual booknya nggak? Ada lah. Buku manual ada ya. Tujuannya buat apa sih buku manual itu? Ya supaya tahu cara penggunaan. Tahu cara penggunaannya.
tahu cara maintenance-nya gitu ya. Iya. Sekarang saya balik. Kita dikasih Allah otak. Oke. Buku manualnya apa? Wah, iya. Cara pakainya gimana? Buku manualnya ya? Kalau kita nggak tahu cara pakai suatu barang, katakanlah handphone atau barang elektronik gitu, kira-kira awet gak sih? Nggak awet. Dan nggak akan bisa kepake. Oke, Sia-sia. cepat rusak ya? Cepat rusak bukan soal cepat rusak. Sia-sia. Sia-sia juga akhirnya. Kita beli nggak akan kepake. Oke, Bener nggak? benar. Otak pun juga sama seperti itu. Seringkali manusia tuh dikasih otak sama Allah, cuma dipakai aja tapi belum tahu cara makainya gimana. Cara pakainya gimana? Iya. Ini ilmu aneh kayaknya. Asli. Ilmu gaib. Punya otak tapi cara makainya nggak tahu. Coba gini bang, cara kerjanya otak gimana sih? Wah, Gimana perilaku manusia itu bisa terbentuk? Apakah perilaku manusia itu terbentuk dengan sendirinya? Bagus. Tumben saya yang ditanyain. Ya udah jawab gimana? Oke. Iya. Jadi yang dipelajari adalah tentang ilmu perilaku manusia. Perilaku manusia dengan relate ke otak. Otak. Benar. Kita belajar bagaimana otak ini memproses suatu informasi. Contoh semisal gini lah bang ya. Kalau ada orang ngomong lu gitu semisal. Kenapa kok respon orang beda-beda? Abang punya temen yang deket, terus dia bilang, marah nggak? Nah ini dia nih. Karena udah kebiasaan ya kan. Karena udah kebiasaan kan. Bahkan udah jadi apa ya? Jadi bahasa keseharian. Ya ada yang enggak, ada yang marah. Oke. Kalau orang nggak kenal, dia tuh orang anjing marah ya. Padahal kalimat yang sama, ya, kok bisa memunculkan reaksi atau respon yang berbeda? Iya pasti. Karena pemaknaannya kan. Karena kriteria-kriteria yang kita pegang, nilai-nilai yang kita pegang, kita menilai suatu hal itu kan berdasarkan banyak aspek. Nah itu kita pelajari tuh di dalam NLP tentang meaning, tentang makna. Oke. Banyak banget sih yang dibahas dalam NLP sih bang. Berapa lama pelajari itu? Kebanyakan di level practitioner itu 6 hari. 6 hari. 6 hari. Dan yang ngajar itu ada orang Indonesia. Di Indonesia kan cukup banyak. Cukup banyak. Disebutnya apa? Coach. Beda sih dengan coach. Beda. Coach itu lebih ke profesinya nanti. Oke. Jadi trainer NLP jadi ini. Trainer NLP. Iya. Sebanyak-banyaknya pernah pesertanya berapa orang? Untuk di perusahaan. Ya di perusahaan. Ratusan. Sekali event ya? Sekali event. Sekali event. Ketika ratusan gitu, terus Anda sendiri? Apa dengan tim? Waktu isi materi sendiri dong. Sendiri, oke. Terus Ada yang berdua juga. lah, gimana caranya Anda nge-touch 100 orang itu? Apa di general aja? Ada caranya. Gimana caranya? Yang pertama kita perlu tahu bagaimana preferensi manusia ketika berkomunikasi. Oke. Cara manusia berkomunikasi, cara manusia menerima informasi nyamannya gimana sih? Ada orang yang suka menerima informasi dengan melihat, ada yang suka dengan mendengar, ada yang suka dengan praktek. Nah kalau hubungan dengan mass communication, komunikasi massa atau publik seperti itu, kita gabungkan semuanya, kita sentuh aspek-aspek itu. Oke. Karena kalau kita hanya menggunakan satu cara aja, ketika kita ngomong dengan banyak orang, otomatis ya orang jenuh dong. Dia pasti hanya connect. Misalnya kalau saya orangnya visual gitu kan. Jadi orang visual ngomongnya cepat gitu kan. Banyak gerakan seperti ini orang visual nih sebenarnya itu. Nah kalau saya hanya mempertahankan gaya seperti ini terus, saya nggak memperhatikan, nggak menyentuh sisi auditori pendengaran orang, kinestetik atau perasaannya orang, ya orang mungkin akan cenderung mengabaikan ketika saya berbicara. Oke. Nah, ketika ada ratusan orang di hadapan Anda, bagaimana Anda bisa tahu bahwa apa yang Anda sampaikan bermanfaat untuk mereka? Bermanfaat untuk mereka. Atau minimal mereka tahu, mereka ngerti apa yang Anda sampaikan. Anda sendiri, mereka berapa rame, ratusan.
kalau dalam dunia training itu kan pasti ada evaluasi ya. Oke. Salah satunya itu sih parameter yang kita pakai, bahwa apa yang saya sampaikan itu udah ngena, udah dipahami atau belum. Oke. Ada level-level penilaiannya soalnya. Ya. Kalau Anda sudah sampai level apa, Bang? Di apa itu? Di NLP? NLP yang terakhir saya di Master Trainer. Master Trainer. Iya. Oke, Master Trainer. Kenapa suka dengan bidang itu? Jadi karena dulu saya kuliah di keperawatan. Saya S1 keperawatan. Keperawatan. Ini sebuah pendidikan atau mungkin orang bilang akademis yang tidak sesuai atau mungkin kurang sesuai dengan profesi lah. Iyalah, gak nyambung lah perawatan. Nggak tahu deh, perawatan kan ngerawat dan harus diskusi dengan pasien, memberikan semangat kali gitu. Bukan di situ lebih tepatnya. Oke. Jadi dalam dunia keperawatan kami juga belajar tentang psikologi manusia. Oke. Tentang kejiwaan manusia juga, yang artinya kita belajar tentang manusia itu. Nah, disitulah muncul rasa dorongan, keinginan pengen belajar lebih dalam lagi tentang manusia itu apa sih. Waktu itu dulu tahun 2009-2010, hal pertama yang saya pelajari itu hipnoterapi, Pak. Hipnoterapi. Iya, jadi bagaimana menggunakan hipnosis, kalau orang umum bilangnya hipnotisian, itu untuk kepentingan psikoterapi. Memberikan treatment pada orang-orang dengan permasalahan atau gangguan psikis atau mentalnya. Dari situ kemudian kenalah saya dengan NLP. Jadi lebih dulu saya kenal hipnoterapi daripada NLP. Nah, tapi keduanya itu nyambung. Karena NLP sendiri juga lahir dari model hipnoterapi. Ada salah satu tokoh hipnoterapi yang menjadi role model dalam merumuskan NLP ini dari para penciptanya NLP. Ya. Di kontennya Idrus Putra Logers itu ada persuasive style. Ada almarhum Gus Dur, ya presiden, dan Soekarno, presiden juga. Tapi di situ Anda mengatakan Gus Dur itu feminin, Pak Karno itu maskulin. Iya, saya sudah tonton sih, sudah tahu feminim itu gimana, maskulin itu gimana. Apakah itu yang ingin diciptakan oleh NLP? Enggak, justru pembahasan feminin maskulin itu versi kami aja. Di NLP pun nggak ada pembahas itu. Karena pengen cracking seseorang. Iya, ngulik seseorang. Oke. Karena setiap orang kan punya defaultnya ya, Bang. Oke. Bawaan mereka ketika berkomunikasi, ketika mempersuasi itu kayak gimana sih gitu. Oke. Nah, untuk memudahkan style ini, persuasif stylenya, gaya persuasi itu, saya bagi dua dulu. Ada orang maskulin, ada orang feminin. Gitu. Ini bukan tentang kecewek-cewekan atau kelek-kelekan, enggak gitu. Tapi lebih kepada sifat ya. Kalau feminin tuh lebih cenderung lembut, halus, gitu. Kalau maskulin tuh yang cenderung lebih tough gitu ya. Lebih seperti itu. Oke. By the way, saya feminim atau maskulin? Gini. Mau dibuka? Boleh lah, nggak apa-apa. Dari beberapa podcast kan saya pengen tahu. Iya, saya feminim atau maskulin loh, Bud. Oke. Untuk bisa menilainya kan kita perlu dari banyak aspek ya, Bang ya. Ya. Dari banyak aspek, bukan cuma hanya di depan kamera aja. Oke. Bisa, karena kebanyakan orang di depan kamera sama di luar kamera. Oh iya, pasti beda. Oke. Beda. Kalau yang dilihat di kamera, Abang lebih cenderung maskulin. Bung Karno dong. Bung Karno maskulin. Oh. Ini. Apa indikatornya? Kalau dari saya pribadi ada beberapa ya. Salah satunya adalah dari pilihan kata. Satu. Pilihan kata. Diksi. Dari diksi? Diksi. Oke. Iya. Saya jadi ingat teman saya bilang, ini mainnya diksi sih dia nih. Terus yang kedua intonasi. Kita mati kalau orang-orang maskulin ngomongnya tok gitu ya. Jelas gitu. Oke. Tegas. Itu orang-orang maskulin. Terus yang berikutnya dari bahasa tubuhnya. Cara dia duduk, cara dia berdiri, cara dia berbicara, gerakan tubuhnya seperti apa itu bisa dibaca maskulin atau femininnya. Nah, Abang lebih cenderung maskulin. Maskulin ya. Oke.
Udah cukup sampai di situ ya bos ya. Karena kalau panjang-panjang nanti saya bisa dikulik yang titik-titik. Oh enggak. Ini Mas ya, di konten Mas Idrus tuh ngebahas atau mengulik Syekh Panji Gumilang. Iya. Tapi saat itu dengan Andi Etnoya double check. Itu cukup detail lah ya, saya ikuti, saya simak. Tapi apa sih objektifnya dan apa yang sudah didapatkan dari mengulik Syekh Panji Gumilang? Oke. Jadi dalam dunia yang saya pelajari itu, kami memandang bahwa selalu ada hal positif, selalu ada hal baik, selalu ada strength atau kekuatan atau mungkin juga kehebatan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kita melepaskan label-label tentang wah ini jelek, wah ini sesat, wah ini seperti ini. Bukan itu yang dilihat. Karena itu adalah penilaian di permukaan gitu. Kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, pasti lebih dari itu kok. Seperti yang kita obrolkan tadi. Ya, Abu Jahal tadi. Abu Jahal buruk atau enggak? ya buruk lah. Buruk. Ada pesanan. Oke. Ya, ini namanya apa? Pisang crispy coklat. Ini loh guys, pisang crispy coklat di iClub Madiun. Untuk vloggers yang tinggal di Madiun, pesan ini enak banget sih dan jadi salah satu signature. Oke, ini ntar dulu. Oke ya, kita umpetin dulu ya. Terusin karena vloggers masih penasaran. Silakan. Oke. Nah, pasti ada kehebatan dimiliki kan? Ya, kita melihat di situ. Abu Jahal pun juga sama gitu. Ya kita sepakat bahwa Abu Jahal brengsek lah ya. Oke. Seorang yang paling gigih dalam menghancurkan Islam. Oke. Ingin menyerang Rasulullah. Oke. Konteks kegigihannya yang keliru. Tapi gigihnya itu positif atau negatif? Positif. Gigihnya ya? Gigihnya positif loh. Giginya positif. Oke. Jadi kan kita perlu membedakan antara konteks dengan konten terlebih dahulu. Dalam NLP kita belajar itu. Antara konteks dan konten. Antara perilaku dan juga niatan, intention. Oke. Dan dalam NLP kami belajar sebuah presupposisi, yaitu underlying every behavior has a positive intention. Di balik setiap perilaku itu pasti ada maksud baiknya, minimal bagi si pelaku. Contoh semisal Robin Hood lah ya. Robin Hood. Berarti kita sepakat merampok. Iya, perilakunya merampok ya. Siapa yang sepakat dengan merampok? Itu nggak ada. Tapi niatannya apa? Membantu, ayat jelata, ya sedekah gitu kan. Niatnya bagus, ngebantu. Tapi ketika ditempuh dengan cara yang salah ya bisa jadi salah gitu kan. Makanya kita perlu melihat dua aspek itu, dari perilaku dan juga intentionnya. Makanya perlu kongruen sebenarnya sih kalau kita mau mengatakan bahwa apakah perilaku ini sudah baik atau buruk secara umum dari norma-norma kita, ya kita perlu lihat antara intention, niatan dan juga perilakunya bang. Kalau niatannya positif tapi perilakunya negatif, ya kalau kenegatifannya ini disepakati oleh banyak orang ya jadi negatif. Oke. Berarti labelisasi berperan dong di label. Iya pasti. Nah orang memberikan label kan di lapisan luarnya, di lapisan permukaannya aja bang. Perilakunya aja, yang dinilai orang selalu perilakunya, bukan niatannya. Waduh. Karena niatan letaknya di mana? Dalam. Di dalam nggak pernah tahu dong kita. Dalam banget pak. Nggak pernah tahu. Gitu. Tapi Rasulullah kan pernah bilang ya, innamal a'malu niat. Bahwa setiap perilaku itu pasti ada niatannya. Nah dalam NLP memandang bahwa setiap niatan itu positif, minimal bagi si pelaku itu. Berarti ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi di permasalahan Syekh Panji Gumilang dok. Bisa jadi. Artinya miscommunication nggak sih? Jika terjadi miscommunication artinya ada milikan keliru itu. Perilaku kelihatan, niatnya nggak kelihatan. Iya. Dan labelisasi. Betul. Kita kan menilai berdasarkan kriteria yang kita punya ya bang ya. Kita dididik dengan pola asuh di sekolah, di keluarga, pergaulan, sehingga ada kriteria-kriteria yang kita pegang. Inilah yang kita gunakan untuk menilai perilaku orang lain. Oke, kalau saya tambahin, selain miskomunikasi itu berarti mungkin nggak bahwa ya sudah
sudah duluan mencap negatif, underestimate. Bisa jadi gitu. Kalau kita itu udah nggak suka duluan sama orang, apapun yang dilakukan pasti kita cacat. Saya tambahin lagi, mungkin nggak ketika Syekh Panji Gumilang menyampaikan gagasannya, literasi orang Indonesia ternyata masih kurang. Bisa jadi. Bisa berpengaruh juga. Berarti waktu berperan. Maksudnya? Waktu, ya ketika apa yang disampaikan gagasan oleh Syekh Panji Gumilang ini, terus ternyata belum sefrekuensi dengan Syekh Panji Gumilang, itu kan akhirnya kembali lagi ke waktu. Karena gini kan, kadang kalau kita punya guru bang, kita dikasih nasihat, pada saat itu kita nggak paham tuh maksudnya apa ya ngomong ini ya gitu. Setelah waktu berjalan, baru tak, oh maksudnya ini loh ternyata. Artinya apa? Bahwa suatu informasi besar itu seringkali butuh waktu untuk memprosesnya. Bisa jadi yang pertama, tingkat pemahaman kita pada saat itu memang belum pada level nasihat itu untuk masuk. Bisa dong. Ya, dan parahnya si orang itu keburu justifikasi. Ya, itulah salah satu habitnya orang Indonesia. Makanya tadi Anda bilang NLP itu memperbaiki atau meningkatkan daya guna otak. Iya. Karena gini, makanya tadi ketika abang bilang memperbaiki, kami nggak sepakat dengan istilah memperbaiki. Artinya ada yang rusak kan? Kalau diperbaiki berarti ada yang rusak. Manusia itu nggak ada yang rusak dalamnya. Sudah baik dan benar adanya. Sudah dari sononya ya? Iya. Secara fitrah manusia kan baik bang. Ya kan? Banyak kebaikan yang Allah berikan sama kita dari kecil gitu kan. Dan setelah kita dewasa, kita bertambah usianya, proses belajar inilah yang menjadikan kita baik atau buruk, lurus atau tersesat. Jadi fitrahnya manusia itu baik. Maka dalam hipnoterapi, kalau saya belajar Ericksonian hipnoterapi itu memandang bahwa orang yang bermasalah itu adalah orang yang sedang jauh dengan bawah sadarnya, sedang inkongruen, yang artinya dia tidak terhubung dengan sumber daya positif yang berada di dalam dirinya. Nah, tugas kami adalah untuk menghubungkan kembali orang tersebut dengan resource di dalam dirinya. Kebaikan, kebijaksanaan itu kan dengan diri manusia sudah ada, Pak. Saya mau lebih tajam lagi. Sepakat ya kalau saya bilang bahwa peristiwa Syekh Panji Gumilang ini memang karena bahasa ekstrimnya kriminalisasi. Karena tadi loh, maksudnya ada miskom, terus nggak sefrekuensi, terus ada orang yang underestimate duluan. Gimana dengan NLP ngejawab ya? Kriminalisasi yang dinilai apanya berarti? Hukum tuh menilai intention atau behavior atau perilaku. Perilaku ya? Perilaku. Karena gini, ada emak-emak mencuri pisang karena dia nggak bisa makan, bang. Terus dilaporin sama tetangganya, si ibu ini mencuri di tempat saya loh. Polisi atau hukum di Indonesia, nggak ngelihat niatnya buat apa? Betul ya, saya langsung paham ya. Nggak ngelihat niatnya buat makan, perutnya lapar, anaknya nggak makan, makanya dia mencuri pisang. I see. Hukum menilai apa tuh? Perilaku atau intention? Perilaku. Karena intention niatan itu nggak dianggap gitu loh. Wajar nggak sih? Apanya? Nggak dianggap intention itu tadi nggak dianggap tuh wajar nggak dalam NLP? Kalau dalam NLP memang perlu dianggap, perlu dipertimbangkan intentionnya, bang. Maka dalam NLP kan kami belajar bagaimana kita menjadi seorang komunikator itu yang nggak kaku, yang kita tuh memahami preferensi orang dalam menerima informasi. Karena setiap manusia itu unik, seperti fingerprint kita nih, unik, nggak ada yang sama.
Nah, cara pendekatan pada setiap orang itu juga pasti akan beda-beda. Nanti juga ada, karena gini, pendekatan one on one dengan kebanyak orang itu pasti akan beda. Oke. Nah, caranya aja yang diubah tuh. Mungkin diksi yang dipakai bisa sedikit disesuaikan. Gitu. Tujuannya mungkin nggak akan geser, karena tujuan kan diam tuh bang. Yang bergerak siapa? Kita menuju tujuan itu. Nah, proses perjalanan ke sana ini yang perlu fleksibel. Metode yang kita pakai, cara yang kita pakai, makna-makna yang kita berikan dalam berproses. Oke. Sorry. Tapi gini bos, banyak orang-orang hebat itu yang akhirnya seperti saya Panji Gumilang. Ya. Masalahnya ini sebenarnya adalah ketika tadi terus underestimate duluan, terus ya sorry otaknya nggak dipakai gitu. Ya kan? Terus NLP sendiri pernah nggak melihat fenomena ini seperti apa sih? Gitu. Banyak orang-orang yang punya gagasan hebat berakhir dengan kriminalisasi. Dalam NLP sendiri kan kami belajar bahwa salah satu sikap yang perlu dibangun adalah fleksibel tadi itu ya Bang. Oke. Ketika dalam proses perjalanan kita, anggap aja ini kan sebuah rintangan, sebuah tantangan, untuk mencapai suatu outcome atau tujuan. Gimana sih cara kita menyikapi outcome ini? Kita malah bahwa, oh kayaknya ini udah bukan takdirku deh untuk mencapai ke sana, kayaknya ini nggak oke deh, darah diganti tujuannya. Jangan ya begitu, jangan ya. Ya balik lagi sama si orangnya juga, siapapun itu. Kalau memang, Tapi yang sesungguhnya jangan atau gimana? langkah pertama yang kita ubah adalah behavior kita, perilaku kita dalam berproses tadi itu Bang. Cara-cara yang kita pilih, cara-cara yang kita pakai itu diubah terlebih dahulu. Kalau ketemu tantangan dan sebagainya, bagaimana cara kita menyikapi rintangan tersebut? Makna apa yang kita berikan terhadap rintangan tersebut? Kalau semisal contoh, secara umum ya, kita punya cita-cita, punya tujuan di tengah jalan. Abang lah semisal berangkat dari rumah terus ke Madiun, perjalanan sekian jam. Terus ngerasain capek di tengah jalan, terus berhenti istirahat, ya kan? Itu kan sebuah rintangan atau tantangan dalam perjalanan. Pilihannya lanjut terus atau balik. Kalau lanjut terus berarti berarti aku perlu ngelakuin ini nih biar lebih fresh dulu nih, stretching dulu kayak dulu kayak gitu kan. Jadi cara-caranya yang diubah terlebih dahulu. Bagaimana cara kita merespon terhadap suatu tantangan, suatu rintangan, itu yang terpenting dalam menuju outcome, mencapai outcome tujuan kita. Ini anak muda, tapi karena udah NLP banget, jadi omongannya oke banget gitu ya. Program sudah paham kan ya? Jadi kita akan ngulik konten saya di podcastnya Lokis Files yang pertama dengan Syekh Panji Gumilang. Itu yang judulnya Putra Desa Menuju Indonesia Bangkit. Nah, Mas, kita tonton ya Mas. Saya sering minta makan malam itu, manggil Mbok yang mengatur makanan. Mbok, saya minta untuk sahur, padahal nggak mau puasa saya. Karena jam 12 malam kalau bangun laparnya bukan main. Nah, saya makan. Pagi ketahuan gitu, loh katanya puasa Mas, lupa Mbok gitu. Kan bohong sudah itu. Itu menjadi catatan. Kita bilang nanti kalau punya tempat pendidikan, anak-anak jangan sampai lapar, karena lapar itu sakit. Yang pertama, dari cara duduk. Profiling yang kita Profiling dari cara duduknya beliau. Salah satu ciri orang yang open, terbuka, dalam berkomunikasi dia duduknya seperti saya Panji Gumilang ini. Wow. Itu orang yang open nih. Kalau kita ketemu sama dan dia nyaman dalam hal ini. Beliau nyaman Dengan pertanyaan dalam podcast ini nyaman. Alhamdulillah. Nyaman. Karena kalau kita tuh dalam keadaan yang gak nyaman gimana duduknya?
gelisah. Tahu duduknya orang gelisah. Iya. Kepikiran. Oke, dapat ya gambarannya. Iya. Nah, orang gelisah ya berarti dia nggak nyaman. Ada satu hal yang mengganggu dirinya sehingga fokusnya nggak hadir di sini gitu. Artinya berarti saya pengen gue bilang saat saya podcast welcome ya. Insya Allah welcome. Yang saya lihat kan dari ini ya. Oke. Dari salah. Jadi dengan cara duduk seperti itu adalah cara duduk yang open ya. Open. Nah, ketika saya Panji bilang mengatakan kalau nanti saya punya lembaga pendidikan pesantren, maka saya tidak mau santri saya lapar karena lapar itu sakit. Oke. Apa yang Mas sampaikan kepada kita semua? Manusia itu berkomunikasi menggunakan metafora. Oke. Dalam metafora itu pasti ada maknanya. Oke. Saya kasih contoh gini lah. Saya tanya ke abang boleh ya? Ya. Hidup itu bagaikan. Jawab deh. Hidup itu bagaikan roller coaster. Roller coaster. Kalau secara kita kan tahu ya, coaster naik turun, gitu kan itu. Tapi bukan itu sebenarnya. Ada makna. Pasti ada makna yang disematkan dalam pilihan kata roller coaster itu. Oke. Dan itu jadi pengalaman hidupnya abang. Kalau saya kan mungkin beda ya. Kalau mungkin abang tanya hidup itu bagaikan, jawabannya bisa juga beda gitu loh. Nah, setiap orang juga beda-beda. Nah, manusia itu berkomunikasi menggunakan metafora. Perumpamaan. Oke. Nah, perumpamaan itu muncul dari experience, dari proses perjalanan hidup. Kalau semisal orang dari kecil lahir, dia lahir dari keluarga kaya bang, dia udah gak mikir kerja kayak gimana ya kan? Oke, duit selalu ada. Ya. Kira-kira dia mengatakan hidup itu seperti roller coaster nggak bang? Enggak lah. Nah, itu adalah bentuk metafora yang dipakai oleh siapa juga bilang lapar itu sakit. Berarti mungkin pernah ada experience di masa lalu yang membuat beliau ini lapar dan sampai sakit atau gimana kita nggak tahu. Tapi ketika itu dipakai, itu ada sebuah metafor. Ya. Dan yang saya ingin tanyakan adalah ketika beliau bilang bahwa lapar itu sakit, itu sebuah ketulusan yang memang beliau nggak mau nanti para santrinya seperti itu atau gimana? Kalau kita membahas tentang ketulusan, kita nggak akan pernah tahu, Pak. Oh gitu. Yang akan pernah tahu. Oke, karena Jadi, tapi yang bisa kita baca adalah ekspresi waktu menyampaikannya. ekspresi. Gimana ekspresinya? Ini kita lihat. Ekspresinya gimana menurut Mas Skiners? Mbok yang mengatur makanan. Mbok, saya minta untuk sahur. Padahal nggak mau puasa saya. Karena jam 12 malam kalau bangun laparnya bukan main. Nah, saya makan. Pagi ketahuan gitu. Loh, katanya puasa mas. Lupa mbok gitu. Kan bohong sudah itu. Oke. Itu menjadi catatan. Kita bilang nanti kalau punya tempat pendidikan, anak-anak jangan sampai lapar. Karena lapar itu sakit. Gimana? Iya, ada penekanan di situ, ada emfasi di situ. Karena lapar itu sakit. Intonasinya berubah di situ. Artinya? Ada emosi di situ. Yang kami baca itu ya. Nah, kami baca itunya. Ngakuannya apakah ada ketusan atau enggak? Kami nggak tahu. Tapi ciri-ciri ketika kata atau kita menyampaikan sebuah informasi ada perubahan intonasi, berarti ada emosi yang tersemat di situ. Kalau kita bercerita tentang pengalamannya, itu. Gitu ya. Ya, berarti artinya ketika Syekh Panji Wilang bicara seperti itu, walaupun tadi Anda bilang ketulusan nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca. Tapi ketika dari mimik dan konteks katanya, itu connect nggak? Connect. Kan ada kan bahasa. Saya ngomong, saya sedih tapi saya ketawa. Kawan saya sakit gitu. Nggak Ini gimana? relate. Oke. Kongruen kalau kita kongruen antara kata, rasa, dan ekspresi bahasa tubuhnya itu relate. Berhubungan. Nyambung semuanya. Nah, ini kita lihat posisi duduknya Syekh Panji Gumilang open ya? Open. Ini open nih. Ini open juga nih. Oh, memang harus begitu kan? Kalau orang yang belum belajar dan dia melakukan itu, ini ada bahasa-bahasa nggak disadari bang.
kalau kita ketemu sama orang dalam kondisi yang bukan cuaca dingin ya, itu orang ngomongnya gini aja bang. Dia tutup net, tertutup kan. Ada satu hal yang mungkin disembunyikan, ditutupi, gitu, atau mungkin dia nggak nyaman sama kita. Defense ya. Defense, benar. Lah, kita lihat ngangguk-ngangguknya Syekh Panji Gumilang itu apa yang Mas Idrus bisa baca? Dari pertanyaan-pertanyaan halayak serta subscriber Log News TV. Seperti ini saya. Izin untuk mungkin saya bisa menceritakan bagaimana Syekh waktu kecil sampai usia produktif atau remaja. Oh, cerita masa kecil. Iya Syekh. Saya bilang, oh cerita masa kecil. Saya terlihat nyaman nggak saya tanya tentang masa kecil? Coba bang ya. Tentang kondisi yang ada. Insya Allah ini menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan halayak serta subscriber Log News TV. Seperti ini saya. Izin untuk mungkin saya bisa menceritakan bagaimana Syekh waktu kecil sampai usia produktif atau remaja. Oh, cerita masa kecil. Iya Syekh. Ada senyum ya. Ini sulit. Artinya ada senyum. Ya cukup nyaman. Cukup nyaman. Kalau misalnya gini, oh, saya kecil ya. Nah, itu beda tuh. Itu berarti ogah banget ya. Ya kan berat gitu kan. Oh, masa kecil ada senyum nggak? Something ini ya, sesuatu ya, ada sesuatu ya. Oh, kalau orang ini di dalam, saya kan di hipnoterapi juga kan, Mbak. Oke. Ketika orang menceritakan masa lalu ya, misalnya, kalau saya misal butuh data tentang hal yang terjadi di masa lalu klien saya, oke. Kalau memang itu ada muatan emosi yang kurang pas, gitu, misal kesedihan, ya pasti ekspresinya berubah. Lagi itu pasti badannya jadi nunduk gitu kan, kayak ketekuk gitu, terus ya cara ngomongnya jadi mencerminkan kesedihan, ekspresinya berubah jadi lebih sedih gitu. Tapi yang muncul di sini nggak ada kayak berat gitu loh ya, kayak nggak ada kesedihan juga. Ya mungkin sedih tapi karena kesedihan itu sudah dimaknai berbeda ketika sudah menjadi remaja atau dewasa, ya itu menjadi pengalaman yang berharga banget. Artinya nyaman ya. Insya Allah. Oke. Ketika di Andi F. Noya dan konten-konten lainnya, apa yang Anda lihat? Sikapnya Syekh Panji Gumilang sama nggak dengan beda? Karena pertanyaan atau karena apa? Padahal kan tadi Anda bilang Syekh Panji Gumilang orangnya open. Bagaimana Syekh Panji Gumilang bisa membedakan saat konten dengan saya dan konten dengan yang lain? Ada kalau istilah kayak gini bang, ada sebuah kecerdasan pada beliau. Wow, Iya dong. tapi senang banget ya saya bisa podcast dengan beliau ya. Jadi banyak orang cerdas tuh nggak sadar dengan kecerdasannya. Banyak orang hebat tuh nggak sadar dengan kehebatannya. Oke. Dan kalau melihat di podcastnya abang sama di double check Kick Andy itu dari postur, gestur, ekspresi beda banget. Jadi kalau di Kick Andy kan lebih kayak pressure ya. Tapi menariknya beliau ini bisa merespon dengan bagus. Artinya kemampuan untuk manage dirinya itu bagus. Manage diri maksudnya Lebih kayak emosi ya. itu natural atau karena akan dipublish sehingga beliau seperti itu. Yang saya tahu excellency atau kehebatan seperti itu dari proses belajar Bang. Dan kita nggak pernah tahu bagaimana beliau belajar. Karena setiap kehebatan apapun itu pasti melalui proses belajar. Pasti. Entah formal ataupun informal belajarnya. Belajar informal contoh semisal sering dihadapkan dengan tekanan, dia terbiasa dengan tekanan. Kalau yang formal contoh, oke, cara menghadapi tekanan adalah dengan cara ini nih, itu formal gue. Apapun itu formal informal, kalau itu menjadi sebuah pembelajaran dan menjadi sebuah kehebatan pada diri seseorang, ya itu pasti melalui proses belajar. Dan beliau salah satu kehebatannya di sini Mampu memanage diri. sendiri. Itu given
atau belajar? Ada dua sudut pandang sih. Oke, apa itu? Given pun kalau nggak dilatih juga nggak akan berguna, nggak dipakai. Ada orang karena bukan given tapi dia melatih dirinya, bisa jadi. Artinya dalam sudut pandang NLP, praktis berlatih itu jauh lebih penting dibandingkan bakat itu sendiri. Oh, Karena kami tidak pernah mengkambing hitamkan bakat. Contoh misal gini bang, ada orang jago banget jualan tuh, keren banget jualnya, laku besar gitu kan. Saya semisal baru terjun dalam dunia penjualan, sambil orang seperti itu, keren ya. Tapi kalau saya jualan nggak laku-laku ya, jangan-jangan saya ini nggak bakat jadi seorang penjual. Itu kan masalah bang. Kalau setiap hal dianggap sebagai sebuah bakat, hanya kan orang nggak bisa berkembang. And they fix mindset dia tuh, bahwa kalau manusia tuh udah diciptakan begini ya udah begini, nggak bisa berkembang lagi, nggak bisa bertumbuh lagi. oke. Nah, kemudian kita lihat lagi tangannya tuh apa yang ingin Syekh Panji Gumilang sampaikan? Jadi banyak orang ketika mengakses memori bang, itu otot-otot dalam tubuhnya itu akan merespon. Jadi gerakan-gerakan itu sebenarnya gerakan yang mungkin nggak disadari sama beliau. Cara tahunya nanti adalah ketika videonya ditunjukkan ke Syekh Panji. Syekh, ini kenapa nggak tanya gerak-gerak? Nggak tahu mungkin jawabannya. Atau mungkin ya sengaja aja, nyaman aja seperti itu. Jadi orang itu akan mencari titik balance-nya, titik seimbangnya. Orang kalau berbicara di depan umum misalnya, dia itu nervous banget. Dia akan mencari posisi berdiri menurut dia paling nyaman. Contoh kalau orang kurang pede berbicara di depan orang banyak, berdirinya gini kan? Oke. Kemaluannya ditutupi. Oke. Berarti dia punya malu yang ditutupi. Oke. Gitu. Jadi bahasa tubuh itu pasti cerminan atau proyeksi dari pikiran bawah sadar. Dan kita membaca orang itu secara subjektif bang ya. Jadi bisa benar bisa juga enggak gitu. Karena itu tadi ya yang perilaku yang luarnya. Iya betul. Oke. Nah, ini beliau ke sayanya gimana sih? Ini ada melihat ke depan terus ke saya. Ini artinya apa? Salah satu hal yang menunjukkan bahwa orang itu tertarik dengan kita, itu yang pertama dari posisi duduknya. Ini posisi duduknya memang kurang pas. Kalau misal posisi duduk yang pas adalah seperti kita ini bang. Oke. Ada namanya centering bang kalau dalam bahasa kami bang. Centering. Center itu pusat, udel bang. Jadi salah satu bukti kita tuh tertarik sama orang atau tidak itu dari posisi udel kita bang. Kita suka sama orang atau tidak itu dari posisi udel kita. Menghadap kemana? Kalau udel saya menghadap ke sana bang, tertarik nggak saya sama bang? Iya, enggak. Oke. Tinggal kan? Oke. Kita siap-siap. Karena posisi kursinya kan lurus ya. Betul. Nah, posisi kursi kita ini udah miring nih. Jadi mau nggak mau, walaupun gini, udel kita tuh akan menyatu pada satu titik. Tapi itu tanpa kita sadari bang. Kalau saya memang saya sengaja. Saya memang udah gini. Karena kan saya belajar nih ya. Jadi biar bawah sadar itu menganggap bahwa kita tuh kan bisa mengedukasi pikiran bawah sadar bang. Tanpa disadari oleh orang itu ya. Seharusnya seperti ini. Saya lebih menghadap ke abang. Oke. Saya interest sama abang. Oke. Walaupun kita lihat Syekh Panji Gumilang selalu melihat saya. Ya itu bukti bahwa Anda menghargai ya. menghargai. Oke, menerima. Oke. Nah, ini ada tangan yang selalu digoyang ini. Yang selalu digoyang ini menurut setiap Anda apa? Karena tempatnya di situ ya. Jadi gini bang, ada sebuah konsep namanya 3D holographic. Oke. Saat aja gini aja. Ini dipas dulu aja ya. Pengen punya rumah baru nggak bang? Iya, pasti. Dapat gak gambaran rumah baru itu kira-kira nggak gimana sih kalau digambarin?
Bisa ceritain nggak? Kayak ada apanya gitu. Di dalam kamar saya ada landscape. Wih, landscape. Oke. Lebih ke apa? Gunung, pantai atau apa tuh? Gunung. Gunung. Oke, selain itu? Lantainya Oke, stop. Stop ya. Nanti abang bisa ketika ngedit video ini, lihat bang, tangan abang itu gerak bang. Ada kamar, ada landscape-nya. Ini gerak tuh. Artinya apa? Ada sebuah gambaran yang dibentuk di sini. Ini 3D holographic namanya. Nah, kalau saya seorang sales, orang jual rumah, saya tinggal masuk aja ke sini bang. Nah, kalian punya nih bang, yang abang inginkan. Kunjungnya ke sini karena gambarannya ada di sini. Waduh, ini mau mahal nih sebenarnya. Ini bahasa kalau sadar banget. nanti naik Nur pasti. Harus dilanjutin loh itu. Apa kontennya? Bagus loh, beneran serius, beneran. Ini kayaknya karena apa saya ngeliat, wah ini ilmu, nggak boleh nggak orang tahu, harus orang tahu. Karena ada ya cukup jaga-jaga sih bang. Ilmu yang saya pelajari ini bagaikan pisau sih bang. Oke. Kalau di tangan orang yang tepat, insya Allah akan jadi kebaikan gitu loh. Tapi di tangan orang yang tidak tepat, akan terjadi banyak penipuan nanti. Serius bang. Makanya godaan ketika mempelajari hal ini yang saya pelajari itu cukup gede bang. Kalau bahasa yang dark ya, bahasa yang gelap itu kita bisa manipulasi orang bang. Tapi dalam bahasa lebih halus kita bisa mempersuasi orang. Karena manipulasi dengan persuasi itu hal yang sama bang. Kita pakai cara yang sama. Yang membedakan apa? Intentionnya bang, niatannya. Niat manipulasi itu pasti hal yang buruk, pasti bang. Gitu ya. Tapi kalau persuasi, insya Allah itu adalah hal yang baik. Bedanya di situ. Intention. Oke. Nah, ngomongin persuasi berarti ini obrolan yang persuasi kan? Konten ini? Ada. Karena saya pandai yang saya lihat itu kan selalu membawa narasi-narasi tentang nasionalisme. Narasi itulah yang disampaikan oleh beliau yang sehingga citra nasionalis beliau itu terbentuk di sini. Bagaimana keinginan beliau tentang Indonesia, itu kan semua narasi yang selalu diangkat dalam setiap media yang saya lihat ya. Rata-rata tentang itu. Makanya ya banyak orang pun menilai bahwa sosok Syekh Panji Gumilang ini orang yang nasionalis. Orang Indonesia. Setuju. Oke, posisi duduk saya nyaman nggak? Kalau boleh jujur ya. Kalau dibilang nyaman, ada nyaman. Ini nyaman, guys. Nyaman. Cuma bawah sadar mengatakan bahwa posisi abang itu lebih bawah dibandingkan Syekh Panji. Sama halnya kalau kita ketemu sama ya orang yang kita anggap stratanya lebih tinggi lah ya. Kita salaman aja nundukin kepala. Oke. Itu penting bahwa sadar kita itu memposisikan diri kita di bawah orang tersebut. Artinya saya dengan sendirinya tanpa saya sadari bahwa saya sudah sangat menghormati siapa di gunung. Yes. Lebih permisif lah istilahnya. Permisi. Oke. Terakhir, Mas Idrus. Ketika Mas Idrus kan sebelumnya tadi pagi saya minta Mas Idrus untuk melihat konten saya dengan Syekh Panji Gumilang ya. Selain rasa nasionalismenya yang tinggi, terus humble, open, ya, terus memang ingin kelihatan bangsa Indonesia ini apa yang beliau inginkan, sebuah kemandirian. Nah, apalagi yang Mas Idrus tahu tentang sosok Syekh Panji Gumilang ketika melihat konten saya walaupun mungkin hanya sekilas? Dia seorang storyteller banget. Seorang pencerita yang baik. Oke. Dan story atau storytelling, bercerita itu adalah salah satu senjata dalam dunia persuasi, Wan. Orang yang jago bercerita, itu kemampuan persuasinya itu pasti bagus. Ini juga tips buat teman-teman kalau ingin lebih mudah mempengaruhi orang lain, gunakanlah cerita. Kenapa kok cerita? Penjelasannya gini, Pak.
pikiran sadar kita akan menganggap bahwa itu hanya sebagai sebuah cerita. Tapi pikiran bawah sadar kita itu akan mengait-ngaitkan, Bang. Apa maknanya? Apa korelasinya cerita ini dengan hidupku? Dan beliau tuh jago di situ menggunakan cerita. Sorry, saya tanya lagi sedikit. Jagonya itu balik lagi, given atau memang beliau bentuk? Kembali lagi, Bang, dari sudut pandang NLP bahwa setiap ekselensi yang didapat oleh seseorang, kehebatan dari seseorang itu didapat dari proses belajar. Itu yang kami yakini. Sadar atau tidak, proses belajarnya itu urusan yang beda. Tapi kami meyakini bahwa setiap kehebatan itu karena proses belajar. Dan tugas kami sebagai seorang NLP, praktisi NLP adalah membedah, mengulik bagaimana suatu kehebatan itu bisa dimiliki oleh seseorang. Pasti ada yang melatar belakanginya. Nah, kita cari cara subjektif itu. Oke. Thank you, Mas Idrus Putra, asli Jombang. Ya. By the way, Mas boleh silakan konten Mas, terus aku lihat kan di CV-nya Mas itu juga mengadakan coach dan trainer. Silakan boleh juga disampaikan nomor telepon. Saya yakin sekali setelah ini subscribe, like, dan ada WhatsApp. Silakan. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin terhubung dengan saya, bisa kontak di Instagram dulu yang pertama. Oke. @idrusputra. Pulang. @idrusputra. Biasa. Sambung, Mas. Idrus Putra biasa. Idrus Putra. Oke. Biasa. Atau mungkin di TikTok ada TikTok juga. Oke. @idrus_putra. @idrus_putra. Oke. Terus bisa apa saja yang Mas lakukan untuk Logos subscribe Logius TV? Oke, lebih kepada self development ya, atau people development. Jadi terkait dengan communication skill, leadership skill, coaching, selling skill. Oke, lebih ke arah situ. Oke. Baik. Thank you sekali lagi. Terus itu lihat sehat selalu. Amin. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Insya Allah nanti kita akan tanda petik buat event-event. Insya Allah. Karena kan Logius TV itu media. Oke. Bukan YouTuber, tapi media. Kenapa media? Ya karena kita ingin memberikan informasi yang sebenarnya melalui literasi. Mantap. Ketika Mas Idrus masuk ke Logis Files, berarti Mas Idrus adalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam self-esteem. Maslow. Oke. Ya, Logis Files by Hana Nasution di Madiun, di iClub Madiun lebih tepatnya. Dan ini adalah episode membahas tentang Syekh Panji Gumilang dalam perspektif NLP. Saya Hana Nasution Dan saya Idrus Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Nilaf Jus. Lakers.